Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faradila Novitasari dari kelas 11 BDPM 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas BMC yang telah saya buat dengan tema produk pot sabut kelapa. BMC sendiri adalah sebuah kerangka kerja visual yang digunakan untuk merancang dan mengelola model bisnis suatu perusahaan. BMC juga membantu memvisualisasikan elemen-elemen penting dalam bisnis. Customer segment atau segmen pelanggan. Yang pertama ada ibu rumah tangga yang memiliki hobi berkebun dan mempercantik halaman rumah adalah target pasar kami. Dan yang kedua ada pecinta tanaman hias. Seorang yang memiliki minat khusus pada tanaman hias dan dekorasi natural tentu membutuhkan pot sabut kelapa sebagai media tanam alami dan ramah lingkungan ini. Dan yang ketiga, toko tanaman dan perlengkapan kebun adalah target utama kami, yakni pelaku usaha yang mencari pot sabut kelapa ramah lingkungan untuk dijual kembali. Value proposition atau penawaran nilai, harga terjangkau menyediakan pot sabut kelapa dengan harga yang bersaing di pasaran. Nah, yang kedua ada kualitas terbaik. Kami menjamin setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang terbaik, kuat, dan tahan lama. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Kami menawarkan pot bunga ramah lingkungan dengan menggunakan bahan alami yang dapat terurai dan tidak mencemari lingkungan dan pastinya aman. Channel atau saluran distribusi. Kami menggunakan dua channel, yaitu toko offline menjual produk secara langsung di toko tanaman hias atau perlengkapan kebun, dan yang kedua ada marketplace online memasarkan produk melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Customer relationship atau hubungan pelanggan. Kami menjalin hubungan pelanggan dengan baik melalui program diskon dan hadiah bagi pelanggan tetap serta pelayanan responsif serta memberikan insentif kepada pelanggan setia untuk meningkatkan loyalitas. Revenue stream atau aliran pendapatan utama berasal dari penjualan pot sabut kelapa baik secara offline di toko fisik maupun online melalui marketplace. Dan yang kedua, pendapatan tambahan dari kerjasama bisnis dengan pihak ketiga seperti toko tanaman hias dan perlengkapan kebun yang pastinya membutuhkan pot sabut kelapa ramah lingkungan. Key resource atau sumber daya utama, sabut kelapa adalah bahan baku utama yang dibutuhkan untuk membuat pot sabut kelapa. Yang kedua ada peralatan produksi, alat-alat mendukung untuk produksi seperti mesin pemotong, alat pembentuk, dan alat benda. Yang ketiga ada tempat produksi seperti rumah produksi sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, dan pengemasan produk. Key activities atau aktivitas utama mengumpulkan bahan baku sabut kelapa dari para pemasok sebagai bahan dasar pembuatan pot. Dan yang kedua ada inovasi produk, mengembangkan desain dan bentuk pot sabut kelapa yang beragam dan mengikuti tren tanaman hias. Dan yang ketiga ada promosi di media sosial, melakukan pemasaran digital secara aktif di berbagai platform media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Key partnership atau mitra utama, pemasok sabut kelapa menyediakan bahan baku utama berupa sabut kelapa berkualitas dan baik dari petani lokal maupun pengepul sabut kelapa. Yang kedua ada pengrajin lokal bekerja sama dengan pengrajin di sekitar wilayah reproduksi untuk membuat pot sabut kelapa dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai permintaan pasar. Dan yang terakhir, cost struktur atau struktur biaya. Biaya yang dikeluarkan adalah untuk bahan baku, pengeluaran untuk membeli sabut kelapa dan bahan pelengkap lainnya. Biaya operasional, biaya listrik, transportasi, alat produksi, serta biaya pengemasan. Dan yang terakhir ada biaya gaji karyawan, upah tenaga kerja, produksi, dan tim pemasaran. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.